Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin walahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama setempat, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Ketua Takmir Masjid napa niki Baitur Rahman Kecamatan Jenuh Kabupaten Tuban beserta jajarannya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang saya ta'dimi, yang saya hormati seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun niki rata-rata niku mbah-mbah kabeh koyoke. Nggih, Bu. Ana sing muda napa boten niki? Ada, yang gadis ada gadis. Jenengan gadis, Mbak? Kayak boten. Mbah-mbah, mbak-mbak, mas-mas, kakak-kakak, adik-adik yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk istiqomah, rawuh, hadir duduk di majelis-majelis ilmu manapun, baik itu majelis rutin seperti sekarang maupun di majelis-majelis lainnya. Mudah-mudahan niat panjenengan semua ketika pulang nanti mendapatkan ilmu yang maslahat dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan selalu nikmat iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada panjenengan semuanya, wabil khusus kepada saya sendiri, sampai detik ini masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan setiap kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita masih bernafas tadi, nggih Bu, niku mudah-mudahan senantiasa kita manfaatkan untuk memperbaiki ibadah, untuk memperbanyak amalan ibadah, supaya nanti ketika kita kembali kepada Gusti Allah niku bekalnya sudah cukup untuk apa? Selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan ke haribaan habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sekarang ini kita sedang memasuki salah satu bulan yang dikatakan bulannya Allah, syahrullah, yang dikatakan salah satu bulan yang mulia. Jadi ketika Allah menciptakan 12 bulan niku, semua bulan Allah ciptakan adalah bulan yang baik. Walaupun ngapunten, terkadang saya pernah mendengar ada istilah di Jawa niki, ada bulannya napa Bu? Singgarai apa, singgarai sepi, itu bulan apa? Nah itu
Itu mitos Bu sebenarnya. Mungkin kebanyakan zaman dulu mungkin di Pulau Jawa ketika suro niku ya serba kering, serba sepi. Tapi asline Gusti Allah niku ya menciptakan bulan semua baik. Wabil khusus ada 4 bulan yang dikatakan 4 bulan niki ketika panjenengan melakukan amalan ibadah niku akan dilipatkan pahala oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di antara 12 bulan niku ada 4 bulan mana 4 bulan tersebut dikatakan bulan-bulan haram. Apa saja 4 bulan haram? Saya ingatkan kembali, mungkin panjenengan niku ya sudah hafal sebenarnya, cuman takutnya kelupaan Bu. Yang pertama bulan nopo? Dzulqa'dah. Nomor 2 nomor kalih Dzulhijjah. 3 niki. Muharram. Nomor 4 Rajab. Di antara 4 bulan niku 3 bulan niku berurutan, enak nek panjenengan ngafalno. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah 12, Muharram bulan 1. Ada 1 bulan niki Rajab niku mental sendiri, bulan ke-7. Ma baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Selain 4 bulan itu ada juga bulan yang mulia di antara 12 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, sekarang panjenengan sedang berada di antara 4 bulan haram tadi. Dan dikatakan Muharram niki bulan yang spesialis karena disebut Syahrullah, bulannya Gusti Allah. Jadi panjenengan di bulan Muharram niku jangan biasa-biasa aja, harus semangat juga. Karena mohon maaf terkadang kita niku ibadahnya semangat, sergep ngajinya sampai khatam bolak-balik niku biasanya ketika bulan suci Ramadan. Laras napa boten? Nih bulan-bulan selebihnya niku lemes. Nah, ini salah. Wabil khusus di bulannya Gusti Allah, monggo kita perbaiki ibadah kita, perbanyak amalan ibadah kita, wabil khusus di bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram niku penentu panjenengan ketika di awal tahun panjenengan niku ibadahnya sergep, semangat ibadahnya, insya Allah 11 bulan selanjutnya akan Allah berikan kemudahan untuk semangat ibadah. Begitu pula kebalikannya, awal bulan panjenengan wis lesu, wis ares-aresen ngaji, wis ares-aresen sholat jamaah di masjid untuk yang bapak-bapak misalnya. Nah, itu kemungkinan 11 bulan ke belakang itu juga akan lesu ibadahnya. Ini penentu ketika di bulan Muharram panjenengan semangat, mudah-mudahan 11 bulan selanjutnya kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk sergep ibadah. Amin Allahumma amin. Amalan apa aja ya? Kalau kita bahas amalan niku insya Allah banyak sebenarnya. Tapi ketika bulan Muharram ada beberapa amalan yang mungkin panjenengan khususkan. Yang pertama di bulan Muharram niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya harus memperbanyak ibadah puasa alias puasa sunnah. Kata Rasul, afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan suci Ramadan niku puasa di bulannya Allah, yaitu puasa di bulan Muharram. Bu, jenengan kemarin Tasu'ah, Asyura sampun puasa?
Sekarang ada yang puasa? Ada? Karena memang ada dua versi. Ada yang ikut tanggalan pemerintah, yaitu mulai hari Rabu, Tasu'anya, Asyuranya hari Kamis. Ada yang mengikuti Ri'yatul Hilal, yaitu NU. Nah, NU niku hari Kamis kemarin Tasu'a, sekarang Asyura. Kira-kira yang bagus itu yang mana? Pinter jawabannya. Kalau ada yang nanya, bingung neng niki kok ada perbedaan seperti ini, bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Yang enggak bagus niku yang enggak puasa, yang ngompor-ngompori. Ya elek-elek ini kusing boten saya. Kan gitu, ada ya? Ada enggak Bu? Orang suka ngompor-ngompori, oh sebelah sini kayak begini, oh sebelah sini kayak gini, tapi pas ditanya puasa enggak puasa. Itu sing elek. Jadi monggo kalau panjenengan sekarang masih berpuasa Asyura, alhamdulillah. Kalau kemarin mengikuti tanggalan pemerintah juga, alhamdulillah. Intinya Rasulullah bilang ketika bulan Muharram niku ada tanggalan khusus, yaitu tepat 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura tersebut. Fadilahnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa kita 1 tahun ke belakang. Kan lumayan banget Ibu. Bu, setahun ke belakang dihapus dosanya oleh Gusti Allah. Lalu karena pada zaman Rasul niku orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani niku ya tanggal 10 Muharram niku ya sami pada puasa. Untuk membedakan, kata Kanjeng Rasul, harus ditambah puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Puasa sebelumnya tanggal 9 disebut puasa Tasu'ah, dan puasa tanggal 11 Muharram. Nah itu tinggal panjenengan semampunya, syukur-syukur dari tanggal 9, 10, 11 puasa. Kalau nggak bisa ya tanggal 9 sampai 10 berpuasa. Kalau nggak sanggup ya sudah puasa tanggal 10-nya saja. Tapi tadi Baginda Rasul mengatakan, nek panjenengan cuma puasa Asyura niku berarti sama dengan orang-orang Yahudi pada zaman Rasul niku ya puasa juga. Ya kan kita kepengen spesial Bu, kita kan umatnya Kanjeng Rasul, kepengen khusus, nggak mau sama dengan agama lainnya. Makanya ditambahkan puasa Tasu'ah. Mudah-mudahan amalan ibadah puasa panjenengan yang kemarin maupun yang hari ini masih berpuasa, atau mungkin sampai besok masih berpuasa, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah niku puasa panjenengan itu ketika dilakukan di bulan-bulan haram itu akan dilipat gandakan oleh Gusti Allah. Jadi bukan cuma dosanya diampuni oleh Allah, ibadah kita apapun yang dilakukan di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan oleh Gusti Allah. Tapi ingat Bu, begitupun sebalikannya. Dosa panjenengan pun, panjenengan misalkan melakukan suatu kesalahan, zalim, dosa. Contohnya apa? Bu, contohnya apa? Jenengan suka buat dosa apa boten? Suka Bu? Seneng nggih? Apa contohnya? Ngerasani sapa? Ngerasani tonggone. Leres apa boten Bu? Siapa? Coba tunjuk orangnya mana? Tunjuk diri sendiri. Ini pun kalau panjenengan dilakukan di 4 bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab niki, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati.
Jadi nek mau ngerasani wong nengzi berarti di bulan Safar mawon nggih. Bukan gitu, tapi di bulan-bulan manapun kita harus bisa jaga. Jangan sampai melakukan kesalahan. Jangan sampai melakukan hal yang dilarang ataupun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan dilipat gandakan. Nah, selain puasa Asyura, Tasu'a tadi, ada puasa yang setiap bulan, apa itu namanya? Ayyamul Bid. Biasanya dilakukan tanggal 13, 14 di bulan-bulan Hijriyah, nggih Bu. Itu juga monggo dilaksanakan. Tapi untuk panjenengan yang puasa Ramadannya niku belum dibayar. Nah, ini kesempatan bulan ini, kesempatan panjenengan untuk membayar puasa hutang Ramadan. Karena kebanyakan umat Rasulullah niku nek mepet-mepet Ramadan baru dibayar. Leres apa boten? Ayo jangan Bu, ngerinya yang kita khawatirkan takutnya belum nyampe bulan suci Ramadan sudah dipanggil oleh Gusti Allah dalam posisi masih punya utang. Nah, itu makanya di awal bulan ini, awal tahun, tadi kata Rasulullah kenapa disuruh perbanyak puasa? Ya karena tadi kesempatan panjenengan untuk membayar hutang puasa Ramadan tahun yang lalu. Udah mah kita diampuni dosa, bayar utang puasa juga double pahalanya, alhamdulillah. Maupun puasa-puasa sunnah lainnya, puasa Senin Kemis, ada yang puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Saya pernah dengar ada orang ngaku bukan puasa Daud, sholat Daud, sehari sholat sehari tidak katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang gitu Bu? Bapak ada yang sholat Daud Pak? Boten nggih, jangan nggih, na'udzubillah nggih. Nek Daud niku puasanya mawon nggih, jangan sholat Daud, itu enggak ada. Yang pertama tadi amalan ibadah puasa. Nomor 2, kata Rasulullah di bulan Muharram panjenengan diperintahkan untuk banyak bersedekah, bersedekah. Khusus sedekah di bulan Muharram bagi yang mampu, bagi yang niat berapapun itu yang dikeluarkan, niatkan untuk menyantuni anak-anak yatim. Gak mesti harus banyak-banyak Bu. Kan ada ya kadang-kadang kita lihat di bulan Muharram ini Masya Allah, orang yang memang diberikan kemudahan rizkinya oleh Gusti Allah, kelimpahan rezekinya oleh Gusti Allah, di bulan Muharram ini berbondong-bondong melakukan santunan kepada anak-anak yatim. Nah niki karena perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk mencintai, menyayangi anak yatim. Kan ada lagunya Bu. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Tahu Bu? Monggo sarang-sarang. Rasul menyuruh mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Kenapa Baginda Rasul memerintahkan umatnya untuk cinta sayang kepada anak yatim? Karena Baginda Rasul niku terlahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir wis gak punya bapak, sudah ditinggalkan seorang ayah, gak ada figur bapak dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada seseorang yang nyayangi, yang cintai anak yatim, Baginda dawuh anna wa kafilul yatim fil jannah. Kata Rasulullah, saya
akan bersama dengan orang-orang yang senang sama anak yatim, yang suka nyantuni anak yatim. Itu di dalam surga dekatnya seperti ini. Bu, niki Rasulullah ngomong niku sambil begini. Niki bukan lagi kampanye, Bu. Bukan bilang coblos nomor 2, bukan. Tapi maksudnya Kanjeng Rasul niku dekatnya niki orang yang suka nyantuni anak yatim niki Rasulullah. Saking dekatnya dengan Rasulullah, nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yaitu orang-orang yang mencintai, menyayangi anak yatim. Jadi alhamdulillah tuh orang-orang yang suka ngasih santunan. Atau jangan jauh-jauh, Nengzi, saya hanya mampu ngasih makan sekali tok anak yatim, gimana? Monggo, semampu panjenengan, saya katakan. Kan kadang suka ada tetangga kita yang yatim, bahkan yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, yang memang membutuhkan. Nggak usah nunggu panjenengan sugih. Nanti Neng, saya nunggu mobil saya ada 10. Ya, wis keburu mati, Bu. Nanti Neng, nek gaji suami saya penghasilannya 200 juta per bulan, ya keburu mati, Bu. Karena sedekah niku tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Kata Allah niku semampu panjenengan. Bahkan dikhususkan sedekah yang paling terbaik itu adalah sedekah ketika panjenengan sedang sempit napa? Sempit duite. Kenapa sempit? Karena niku kesempatan setan untuk membisiki umat Rasulullah untuk medit. Bu, nek kita nih di dompet tinggal selembar. Selembarnya warna apa? Abang napa biru? Ungu berapa? 10.000 berarti. Uang panjenengan sisa 10.000. Tiba-tiba ada anak kecil bilang di hadapan panjenengan, "Bah, kulo dereng makan," misalkan. Ini benar gak? Saya belum makan seharian, Bah. Panjenengan uang selembar itu mau ngasih apa enggak? Eman-emanin apa buatan? Eman, Bah. Nah, siapa yang ngomong eman-emanin itu siapa? Setan. Duitmu loh cuma selembar, wis mangan kamu dewe ya nggak iso, nggak usah dah pangani dewe. Padahal kata Rasulullah SAW, manaqasat sadaqatun min malin, sesungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Itu bukan saya yang ngomong loh, Bu, Rasulullah yang ngomong. Walaupun memang terlihat secara fisik ya keluar dari dompet kita, ya, tapi ternyata secara tidak terlihat niku aslinya panjenengan investasi kepada Gusti Allah. Investasi nopo? Investasi pahala, investasi penghapusan dosa. Setiap sedekah yang panjenengan keluarkan dengan ikhlas karena Allah, ingat harus ikhlas, bukan karena kepingin dapat pujian dari orang lain. Iku yang garai bahaya sedekah, hilang pahalanya. Kalau kita ikhlas tadi, investasi panjenengan bukan hanya dapat pahala yang berlipat ganda, diampuni dosanya, Bu. Karena kita hidup di dunia ini pasti banyak dosa. Betul apa betul, Bu? Jangankan panjenengan yang mendengarkan kajian, mendengarkan ngaji kayak sekarang. Saya loh, sing sering kajian kemana-mana ya, saya juga banyak salah, saya juga banyak dosa. Untuk menghapuskan dosa-dosa kita tidak hanya dengan sholat saja, kita harus bantu dengan sedekah tadi, karena sedekah akan menghapuskan dosa,
sama seperti api yang dipadamkan oleh air. Seolah-olah api itu adalah dosa-dosa kita, air yang memadamkan api tersebut adalah sedekah yang panjenengan keluarkan, asalkan niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Contoh, misalkan kayak sekarang kan suka ada keliling kotak infak nggih Bu. Nah, tiba-tiba panjenengan iku dari rumah sudah niat mengeluarkan warna ungu tadi. Berapa berarti? 10.000. 10.000 bahasa Jawanya apa Bu? Sedoso ewu. Angel nggih Bu. 10.000 mawon nggih kok sedoso ewu. Kok ra penak nih saya yang ngomong nggih. Ngapunten nggih Bu. Saya 12 tahun di Tuban ya, bahasa Jawanya ya gini-gini aja. Misalkan sudah niat buat infak di Masjid Baitur Rahman 10.000. Tiba panjenengan duduk di sebelah anak sing ngeluarno abang-abang. Berapa abang-abang iku? 100.000 berarti. Nggih. 100.000. 100.000 moten. Dikeluarkan 100.000, udah gitu sebelah panjenengan ku ngeluarinnya secara sengaja diperlihatkan wis jembarno ngoten Bu. Wis ngene-ngene. Kipas-kipas. Panjenengan pas mau ngeluarno sing ungu tadi, ya kok isin. Ada perasaan enggak mau kalah juga. Akhirnya ngeluarin juga, tapi berhubung enggak ono sing abang-abang, dikeluarin yang warna biru. 50.000. Ya tadi karena enggak mau kalah. Nah, ini gimana? Nah, ini walaupun memang niat balik lagi yang tahu hanya Allah, tapi itu dikhawatirkan kalau ada persaingan seperti itu, dikhawatirkan nanti habis pahalanya Bu. Termasuk panjenengan mau mengeluarkan yang 100.000 juga ya nggak usah diperlihatkan satu dunia ya, kilo aku 100.000, kilo aku 1 juta, kilo aku misalkan 100 juta nyantuni anak yatim, gak usah dibilang-bilang. Garai jadinya hati kita enggak ikhlas, jadinya hati kita bangga dengan amalan diri sendiri. Itu yang mengakibatkan pahala umat Rasulullah habis Bu. Aslinya banyak yang ibadah, tapi karena salah niatnya, karena kepingin dipuji oleh orang, dibilang kok jenengan Masya Allah loman, jenengan kok dermawan, jenengan yosuke, pengen dibilang gitu, sampai manggil-manggil. Apalagi sekarang kan ada gadget, apa? HP, video. Kalau video untuk dokumentasi bahwa memang ini masuk ke yayasan anak yatim atau mungkin donasi, niat syiar dakwah, monggo silahkan. Tapi seringnya ketika panjenengan ibadah lalu panjenengan ngerekam, misalkan panjenengan sedekah tadi, kamera tangan kanan ngasih santunan, tangan kiri ngerekam, masukin ke sosial media entah TikTok, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, ada yang ngelihat lalu panjenengan dipuji, saya yakin di dalam hati panjenengan ada perasaan sedikit bangga. Betul apa betul? Betul, karena manusia niku senang dipuji apa dicaci? Dipuji. Nek panjenengan dipuji niku ada perasaan ngaten, seneng. Nek dicaci maki panjenengan mesti kan mecucu. Lalu apa betul? Nek dipuji ada, oh iya ya, Masya Allah Bu Hindun, anak jenenge Hindun, Masya Allah tabarakallah Bu Hindun, jenengan niku istiqomah, bla bla bla, Masya Allah, banyak yang muji di sosial media. Aiku pahalanya tadinya niatnya kita, santunannya, sodakonya ikhlas, jadi lama kelamaan hilang karena tadi ada perasaan bangga. Oh iya ya, aku iki kok ya loman ya, aku ya dermawan ya, ngoten. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sebaik-baiknya ibadah itu diusahakan harus secara sembunyi. Karena tadi cuman menghindari
penyakit hati kita ini yang gak kuat, penyakit hati kita ini yang sering ternoda oleh penyakit hati. Nah, makanya monggo semampu panjenengan lebih baik kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nengzi kalau misalkan syiar dakwah gimana? Monggo, nggak apa-apa, silakan, tapi asalkan dikuatkan niatnya. Ya, karena memang kita juga butuh, Pak. Ada yang misalkan butuh donasi, buka donasi bantuan untuk yayasan mana. Nah, itu kan mesti ada posternya, ada nomor rekeningnya, itu kan harus di-sharing kepada semua masyarakat supaya berbondong-bondong saling berdonasi, saling bersedekah. Niat seperti itu bagus. Tapi kalau niat untuk tadi di-share hanya untuk gaya-gayaan, mendapatkan pujian, ini yang dikhawatirkan pahalanya hilang percuma. Na'udzubillahi min dzalik. Balik lagi kepada Rasulullah yang memerintahkan untuk kita cinta, sayang kepada anak-anak yatim. Ada salah satu cerita dalam kitab Dzurratun Nasihin, ada salah satu hadis riwayat Anas bin Malik. Di situ dikatakan bahwasanya ketika hari raya Idul Fitri, Bu, ketika Rasulullah hendak pergi untuk melaksanakan sholat Id, sholat Idul Fitri, beliau ketika jalan diceritakan beliau melihat banyak anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak itu menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang baru. Ternyata tradisi lebaran pakai baju baru niku bukan tradisi kita saja. Sudah dari zaman Rasulullah pun ketika hari raya Idul Fitri, kalau yang mampu ya pada beli baju baru. Nah, Rasulullah melihat. Nah, tapi ada satu anak yang membuat Rasulullah penasaran, karena anak niki beda sendiri, dia sendirian, gak ikut main dengan teman-teman lainnya, dia sendirian yang pakaiannya mohon maaf lusuh sendiri, pakaiannya mohon maaf kotor sendiri, terlihat dia tidak memakai baju baru dan dia menangis. Rasa penasaran Rasulullah kepada anak tersebut pun, Rasulullah pun menghampiri anak tersebut dan nanya, "Dok, kamu niku kenapa? Kok nangis? Kenapa enggak main dengan teman-temanmu yang lain?" Si anak, Bu, enggak ngerti yang nanya ini adalah Rasulullah. Dengan polosnya anak ini ngadu, "Bagaimana saya tidak sedih? Karena bapak saya sudah meninggal ketika ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu saya menikah lagi, lalu ayah tiri saya mengusir saya dari rumahnya. Jadi saya makan, minum, tempat tinggal itu terlunta-lunta, nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada tempat tinggal. Makanya anak tersebut nggak ikut main, makanya anak tersebut tuh menangis." Mendengar ucapan seperti itu, hati Rasulullah pun tersentuh. Lalu si anak pun ditanya oleh Rasulullah, "Bersediakah kamu kalau aku menjadi ayahmu? Bersediakah kamu kalau Aisyah menjadi ibumu? Bersediakah kamu kalau Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu? Bersediakah kamu kalau Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakimu? Bersediakah kamu kalau Fatimah menjadi saudari perempuanmu?" Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, si anak langsung ngerti, iki yang nanya, yang ada di hadapan saya ternyata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambah nangis, Bu, anaknya. Seneng, dibilang kepengen diangkat jadi anaknya Kanjeng Rasul. Lalu dengan semangat si anak sambil menangis mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sangat bersedia." Dari situ akhirnya Rasulullah pun mengajak anak tersebut pulang, dikasihnya makan, dikasihnya minum, dikasih tempat tinggal, dikasih pakaian.
Rasulullah merawat anak tersebut sampai beliau meninggal. Ketika Rasulullah sudah meninggal, anak tersebut pun dirawat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dilanjutkan, Bu. Jadi Masya Allah, niku salah satu cerita dari Rasulullah betapa bahwa beliau niku begitu mencintai, menyayangi terhadap anak yatim. Wabil khusus anak yatim yang memang ditinggalkan oleh orang tuanya karena tadi mungkin ia meninggal dalam kerja, mungkin misalkan ditinggalkan karena ada yang mohon maaf dia tadi meninggal, nikah lagi, terus diusir dari rumah dan lain sebagainya, nggak ada yang ngasuh, nggak ada yang rawat. Nah, anak-anak yatim seperti inilah yang perlunya kita sebagai umat Rasulullah bisa membantu dan menyayangi mereka, insya Allah. Begitupun kebalikannya di dalam agama, ketika panjenengan zalim kepada anak yatim, maka murkanya Allah datang kepada orang-orang tersebut. Saya kadang suka heran, ada yayasan yang mengaku yayasan anak yatim, tapi ternyata uang donasi dari masyarakat niku tidak diberikan kepada anak-anak yatim, justru malah dimakan sendiri. Ada enggak, Bu, yang begitu? Justru malah dikorupsi untuk kekayaan sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang seperti itu dikatakan orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidzin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan orang yang tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Jadi setara tuh, Bu. Mendustakan agama itu sama seperti setara panjenengan sudah keluar dari agama Islam. A'udzubillahi min dzalik. Jadi monggo di bulan Muharram perbanyak bersedekah, wabil khusus sedekah kepada anak yatim maupun fakir miskin. Ingat, semampu panjenengan, jangan nunggu kaya, jangan nunggu nanti, karena itu adalah bisikan setan supaya panjenengan tidak ada pahala dari sedekah. Kira-kira saged napa boten? Insya Allah. Terakhir, nomor 3, amalan yang dilakukan di waktu bulan Muharram khususnya adalah panjenengan jaga lisannya. Wabil khusus, Bu, di zaman sekarang, wabil khusus para pemimpin-pemimpin, wabil khusus orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah berupa jabatan, berupa harta. Ikut tolong dijaga, Bu. Panjenengan lihat berita? Suka lihat berita? Nonton TV? Ngerti berita? Niku kadang-kadang sedih kalau ada pemimpin yang nggak bisa jaga lisan. Betul apa betul? Ngomongnya seceplos-nya sendiri. Betul apa betul? Ini tolong kita masyarakat kecil maupun ada di antara panjenengan di sini mungkin ada yang diamanahkan jabatan oleh Allah, entah RT, entah apa meneh, RW, atau mungkin di dalam pekerjaannya siapapun itu, entah mungkin juga seorang ulama yang suka ngomong di depan umum, niku jaga lisannya, karena sering sekali orang itu tidak sengaja menyakiti perasaan orang lain dari lisan dengan alasan saya ini apa adanya, kalau ngomong ya kayak gini, ceplas-ceplos wae. Wabil khusus ibu-ibu seneng ngobrol. Jenengan seneng ngobrol nggih? Apalagi tadi ada bahasanya perempuan itu seneng ngerasani. Apa-apa ngerasani wong, apa-apa dirasani, apa-apa diomongi, apa-apa digosipi. Betul apa betul?
Orang yang nggak kenal saja, sekelas artis di TV saja ya panjenengan ngomongi kok. Padahal panjenengan kenal apa boten? Ngapain mbok omong? Iku lo selingkuh, iku lo KDRT, artis itu lo narkoba, nggak usah dibahas lah Bu. Ya dosa-dosa sendiri, mereka sendiri yang dosa, kita nggak usah nambahin dosa. Begitu pula ketika seorang pemimpin udah tahu dia ini dikasih kemampuan untuk berbicara di hadapan umum, tolonglah kalau ngomong dipikir dulu, karena biasanya kalau ngomong sambutan kah, memberi orasi kah, nah itu kalau asalnya plus, banyak orang-orang yang mendengar akhirnya tersakiti. Hati-hati, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosanya zalim kepada orang lain. Panjenengan mau tahajud, ahli sedekah, ahli puasa sunnah, tapi kalau zalim sama orang tersebut belum mengampuni atau ridho kepada panjenengan tidak diampuni oleh Gusti Allah. Makanya hati-hati, kita nggak boleh zalim kepada orang lain, wabil khusus zalim dari lisan kita. Hilangkan budaya basa-basi. Indonesia niku kebanyakan basa-basi yang bisa mengakibatkan menyakiti perasaan orang lain. Orang belum nikah ya dirasani. Kenapa kok belum nikah? Si ini wis nikah, udah punya anak sekian. Kamu loh kayaknya kurang akur sama suami. Wis pokoknya mau ngomong macem-macem. Kenapa belum punya anak? Kenapa belum kerja? Itu kan basa-basi nggih. Niatnya mungkin basa-basi, tapi orang yang panjenengan tanyai itu kita nggak tahu. Dia bisa sakit hati-hati Bu. Enggak neng, saya enggak niat nyakiti kok, saya memang niat basa-basi aja. Anaknya berapa? Belum punya anak Mbah. Loh, sampai nikah wis berapa lama? 10 tahun. Loh kok urung punya anak? Kenapa? Enggak berobat? Kenapa? Wis macam-macam pertanyaannya, sampai akhirnya ternyata menyakiti perasaan orang yang kita tanyai. Dan kita enggak tahu orang tersebut sudah berapa kali usahanya mereka kepengen punya anak, berapa kali mereka nangis kepada Allah kepengen punya anak. Panjenengan yang ngomong kayak gitu, nanya kayak gitu ya biasa-biasa aja, pulang biasa aja. Nah orang tersebut ditanyai begitu jadi batin, sakit hati. Itu masalah kecil, apalagi masalah-masalah lainnya. Makanya lisan ini dijaga bukan cuma hanya bulan suci Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lainnya, 11 bulan lainnya pun jaga lisannya. Dawuh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong niku sing apik-apik, ngomong itu yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik diam. Menang. Menang, karena semakin banyak kata-kata yang kita keluarkan, biasanya semakin banyak dosa yang kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Mendingan daripada gibah, daripada nyinyirin orang, gosipi orang, rasani orang, lebih baik lisan kita bizikrillah, perbanyak zikir. Salah satu bacaan zikir tasbih yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang wajib panjenengan amalkan istiqomah setiap harinya, bacaannya adalah, kata Rasulullah niku, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, niku akan dihapuskan dosanya oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Tahu buih Bu? Busa. Kan laut itu suka berbusa nggih? Iku
dosa kita banyak busa di lautan. Kalau panjenengan ngamalin tadi subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam satu hari, ikhlas karena Allah, tadi akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan neng dibacanya? Terserah, mau habis subuh ke, mau habis lagi kerja, habis apa baca subhanallah bihamdi, lagi duduk kayak begini juga bisa berzikir, bertasbih subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdihi, dibaca. Lebih baik lisan kita niku sibuk untuk senantiasa bertasbih, untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, dalam memuliakan bulan Muharram ini, monggo kita semua sareng-sareng menutup acara ini dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatan mudah-mudahan menambahkan mahabbah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sudah salawat? Tadi pagi sudah salawat? Salawatnya berapa kali? Sekurang-kurangnya panjenengan membaca salawat itu kan 5 kali dalam sehari, yaitu ketika panjenengan melaksanakan sholat tahiyat akhir baca salawat napa boten? Baca salawat niku sekurang-kurangnya Bu, tapi jangan cuma pas sholat toh, di luar sholat juga kita harus sering-sering memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng ya Bu, ikutin saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Monggo ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qumbatul hadarat jadi fi sabilillah, alaika qubbatul hadarat jadi fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
Muhammad. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammihum min adh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah wa sammihum min adh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah. Ya Rasulullah, semua. Ya Habib, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lisan kita niku dijauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dimudahkan untuk selalu senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada berapa Bu amalannya? Saya hitung lagi. Yang pertama apa? Banyakin puasa sunnah, okay? Yang kedua, bersodakoh wabil khusus menyantuni anak-anak yatim. Yang ketiga, jaga lisan. Kira-kira saged napa boten? Insya Allah. Apapun itu monggo lakukan semampu panjenengan. Jangan mengikuti orang lain, semampu panjenengan. Yang penting istiqomah diamalkan setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena pasti kesempurnaan niku milik Allah. Ketidaksempurnaan niku pasti berasal dari saya al-fakir ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia wal akhirah. Doanya dari sesepuh ada? Monggo. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.